Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan tergu semuanya. Kali ini saya bagi setup QMTR lagi ya, masih bersama QMTR. Di sini saya sudah buka chat DMT4 per Euro New Zealand. Di mana letak QMTR-nya? Memanglah kalau kita hanya gunakan satu time frame saja itu tak nampak di sini ya. Di sini apa ini, saya hanya buat rectangle saja, di sini tidak ada apa-apa, di sini clean break ya, clean break dia. Tapi kalau kita kecilkan ke time frame H1 ya, kita kecilkan ke time frame H1 maka akan sangat jelas. Ini ada significant support and then right support yang sama baris. Lalu ada lower low. Nampak tidak? Nah, di sini nih. Nampak tidak? Jika tidak nampak, ya kita kecilkan kembali ke time frame M30, maka akan bersepak-sepak nampak jelas. Nampak ya? Masih tidak nampak? Kita kecilkan ke M15. Nampak sekarang kita punya chart ya, M15 daripada H4 sampai dengan M15 ya. Kita kecilkan. Di sini ada spot. Ada S1, S2. Ini enggak sama baris yang ini. Ini enggak sama baris ya, ada gap sedikit. Hanya berapa pip gapnya ini? 2 pip, tapi no problem, masuk. Tapi jika ini 1, 2, ini sama baris. Ini dan ini sama S1, S2, S3. Kalau kecilkan lagi ke M5, akan sangat nampak jelas lah ya. Kita guna multiple time frame. Oke, S1, S2, S3. Oke, lalu price membuat lower low. And then di sini ada right support. Lalu ada lower low lagi. Semakin kecil semakin detail. Nah, gimana ini kalau semakin kecil semakin detail, which is no problem lah ya. Tadi kita kan analisis time frame H4 memang tak nampak. Kita kecilkan ke time frame H1. Nah, nampak di sini ada support yang sama baris. Ini right supportnya tak ada ya, tak ada right support di H1. Kita kecilkan ke M30. M30 nampak, sini ada rally, base rally, sini ada support ya, ada support. Nah, kita kecilkan lagi ke M15. Nah, kalau kita ambil yang ini memang tidak sama baris, tapi kalau kita ambil yang ini, saya adjustkan daripada shadow ini sampai dengan shadow ini. Ini sama baris ya, spot. S1, S2, S3 left support dan right support sama baris. Ini saya tidak ketik lagi ya. Di sini left support. Ini aduh kurang jelas. Blue. Rubah dulu. Ini naik. Di sini left support and then right support sama baris ya. Kita guna right support yang ini saja. Ya, kita guna right support yang ini saja. Lalu price ini ada lower low. Oke, lower low ya. Left support dan right support sama baris ya, sarinya left support dan right support yang sama baris. Lalu ada lower low. Oke, fix. Ini QM. Lalu price masuk and then price tidak lepas, tidak naik, malah price ini tak respect, dia malahan drop. Ada drop. Pergerakan drop. This is ada supply zone. Nah, di H4 di sini clean break ya, clean break tak nampak. Clean break tak nampak sama sekali. Tapi jika di H1 maka akan sangat jelas. Ini ada drop ya, pergerakan drop nih, saya garisi drop. Ini drop ya. Lalu membuat base and then drop. Ada drop, base, drop. Ada drop, base, drop. Aduh, drop, base, drop. Saya markingkan zone drop, base, drop. Nah, ini nih. Daripada shadow bawah and then shadow atas. Ini ada doji, shadow bawah, shadow atas. Ini zone drop, base, drop. Drop, base, drop ini tentu saja clean break nih, signifikan daripada QMTR dan signifikan spot ya. Kita ukur dulu. 40 pip. Besar tidak? Besar. 40 pip saya gak suka. Nah, kita kan bisa kecilkan zone-nya. Kita kecilkan daripada body atas sampai dengan shadow paling atas. Oke, kita kecilkan zone-nya. Karena kita punya
Zone berapa sekarang? 20 pip, which is good. Taruhlah 27 sampai dengan 30 pip. Ya, kita kecilkan lagi ke M30, maka akan sangat nampak jelas drop, base rally, base drop. Kita punya Larry base drop di sini. Kalau pengen dikecilkan lagi di sini zonnya, ya kita bisa kecilkan. Nampak jelas lah ya. Di sini kita punya, udah. Di sini ada left support dan right support yang sama baris, lalu di break oleh pergerakan drop base drop. Tadi drop base drop di time frame hash 1, ya di time frame M30 supply zone, rally base drop ya. M15 drop base rally base drop base rally base drop, which is supply zone. Oke, good. Nah, kita tunggu. Tadi di video sebelumnya itu yang sama barisnya itu di right support di sini, tapi sekarang yang sama barisnya di left support. Tadi right support, sekarang left support yang sama baris, which is good. Left support ini di break oleh pergerakan drop base drop di time frame H1, drop base drop ya. Lalu kita tunggu price datang balik. Apa yang terjadi pada price? Price masuk. Tadi kalau saya markingkan zone ya, tadi saya markingkan zone di sini ya, di sini saya markingkan zone. Nah, price masuk, bus. Risk kita 30 pip, price masuk ke zone, plut 15 pip, and then price terjun sampai dengan 119 pip. Tapi kita lihat dulu decision point-nya, dia break sampai mana yang dropnya. Di sini anggap saja segini ya, belum ada. Segini belum ada, anggap saja belum ada ya. Karena di sini price sudah ngebreak daripada left support dan right support and then lower low. Kalau kita lihat di time frame H1 dia membuat drop base drop yang clean break sampai mana ini? Berapa pip? 80 pip. Jadi kita boleh tipikan sampai dengan 80 pip. Agar apa 80 pip? Agar selamat, karena tak tahulah price entah turun berapa pip, kan nanti akan adanya naik turun karena yang menggerakkan market kan bukan kita trader retail tapi big trader ya. Di sini risknya 20 pip, taruh 30 pip lah ya. Nah, di sini rewardnya 80 pip. Dan price masuk ke dalam zone ini yang sudah saya kecilkan sampai 20 pip. Plut 15 pip. Berapa pip plutnya nih? 13 pip. Saya zoom lagi lah biar nampak jelas, biar tak salah hitung. Pluting 14, oke, 15 pip lah, 15 pip. And then price terjun di sini sampai sini pun sudah 100 pip. Kita boleh tipikan di sini ya. Di sini di area demand zone. Ini demand zone. Kita tipikan di area demand zone. Sudah 100 pip. Tadi kan decision point-nya 80 pip. Nah, kalau kita entry-nya sini banyak, ya jangan banyak-banyak lah, atau money management ya. Taruh ada 5 entry, 0.01 ya. Taruh ada 5 entry, 1 entry close di sini. Yang pertama, yang kedua close lagi di sini. And then di sini juga price naik, and then terjun lagi. Ya kan masih ada tuh 3 entry lagi kalau ditunggu. Price terjun sampai dengan berapa sekarang? Sampai sudah berapa pip ini? Sudah 370 pip. Kalau sampai sekarang close 320 pip. It's very nice ya. Paham ya QMTR? Setup QMTR-nya. Paham lah, masa nggak paham? Sudah sangat jelas saya menerangkannya juga. Jadi, nah kalau kita mau ambil yang ini juga no problem sih. Nah, itu kan signifikan support. Di sini ada left support and then right support yang sama baris. Lalu di sini ada lower low. Oke, lower low lagi. M5 nih ya, M5 support, signifikan support. And then ada support juga. Meskipun ini lebih. Semakin kecil time frame semakin bersepak-sepak lah. Banyak support. Oke, sampai sini paham ya. Nah, tadi kan saya sudah kecilkan tuh zone-nya. Plut hanya 15 pip. Nah, di sini di M5
Price membuat, nah di sini ada supply zone lebih atas lagi. Kalau saya kecilkan lagi sampai sini aja. Nah, berapa pip berarti? S1. Price masuk, plotting berapa pip? Plotting 6 pip. Kalau untuk mengecilkan risk, nah itu terserah rekan-rekan, yang jelas tetap harus di zone supply zone ya. Ini supply zone-nya kan di sini. Nah, supply zone S1 di sini, supply zone. Sampai sinilah supply zone-nya. Supply zone meskipun boleh sampai bawah kalau mau dari sini ya, dari sini nih. Dari sini itu area supply zone. Ya, kalau nggak dirubah-rubah sih risknya besar 40 pip ya, karena saya nggak suka kalau risk besar-besar. Tetapi saya suka yang risknya kecil ya. Kita boleh resikonya itu dikecilkan. Caranya kita taruh di bagian body atas and then sampai dengan shadow atas. Kita punya zone untuk open posisi. Ini time frame H1 sudah dikecilkan nih. Tuh, udah 20 pip. Pengen kecil lagi ya, kecilkan lagi time frame-nya. Oke, kecilkan di sini. Nah, daripada body sampai dengan shadow paling atas ini. Ini kita naikkan lah horizontal line-nya. Nah, berapa? 10 pip. Tapi saran saya jika mengecilkan time frame, tetap untuk horizontal line tetap di garis left support dan right support yang sama baris ya. Kalau mau mengecilkan untuk garis horizontal line-nya jangan dirubah-rubah, udah biarkan saja, karena ini garis horizontal line itu ialah garis penting atau zone penting yang dimana di sini di garis ini itu ada letak left support dan right support yang sama baris. This is zone penting ya, very very penting, the most important penting ya. Kalau kita open di sini, tepat pada saat masuk zone, plotting juga hanya sampai 18 pip. Oke, 15 pip. And then price terjun sudah sampai 190 pip. Sampai sini paham ya? Nah, kalau lebih detail lagi, ini di dalam sini itu banyak sekali price action. Mulai dari sini, price actionnya apa? Sudah saya jelaskan ya. Lalu apa lagi price actionnya? Oke, di sini juga ada price action lagi. Oke, sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Jadi meskipun ini setup QMTR, tapi kita juga mesti tengok pada saat price datang balik ke zone supply zone, dia membuat structure apa? Ada price action apa di sini? Adakah fake out? Adakah compression? Nah, kita padukan semua, kita combinekan semua ya. Sebab apa kita harus dikombinkan? Sebab kita mesti tahu ada apa. Jika tidak ada apa-apa, price turun dan datang langsung balik sebatang, ya saya akan entry, karena itu sangat risikonya besar. Biasanya dia membuat yang namanya rally based rally ya. Jadi kita mesti tunggu dulu bagaimana price datang. Nah, barulah setelah ada price actionnya di dalam sini, kita boleh open posisi di kawasan supply zone ini. Jadi tidak semata-mata open posisi ya. Dan kalau ditengok, kita besarkan time frame ke time frame H4, price di sini membuat low di break, lower low, and then price naik. Ini support become resistant. Nah, inilah pola-pola continuous ya, continuous dari saling balut, saling sambung ya. Jadi pola-pola QMTR itu adanya, letaknya itu di area continuous ya, di area continuous di mana ada SSR, ada significant support and resistance. Di situ pasti ada QMTR. Kita mesti jeli ya, gunakanlah time frame nih, time frame ini gunakan time frame. Jadi nggak ada tuh yang valid itu time frame H1, yang valid time frame M30, nggak ada yang valid ini. Tapi yang valid itu di mana ada time frame. Nah, contohnya di M15 kita menemukan pola QMTR, ini udah valid, asalkan, nah tadi syaratnya left support dan right support yang sama baris. Jadi nggak ada tuh yang berpengaruh
sama sekali, karena sama saja sih kalau dibesarkan juga nih ke M30, sini ada significant support and then right support, meskipun hidden ya, nggak terlihat. Nah kalau dikecilkan lagi ke M5, oke, nampak jelas bersepak-sepak banyak lah support. Jadi saya harap you paham semuanya ya, setup QMTR. Mungkin sekian video dari saya, kita sambung balik ke video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.